Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan melakukan perbaikan karter kopling aluminium yang mengalami lubang. Dan target kita adalah mengembalikannya seperti kondisi bawaan pabrik. Metode yang kita gunakan adalah teknik aluminium brazing, yaitu teknik penyambungan aluminium tanpa melelehkan keseluruhan material utama, tetapi menggunakan filler aluminium dengan kontrol panas yang stabil. Teknik ini sangat cocok untuk perbaikan karter kopling, karena material aluminium relatif tipis dan mudah ambles atau tembus jika menggunakan panas berlebihan. Pertama, kita mulai dari proses persiapan permukaan. Ini adalah tahap yang sangat penting, karena menentukan hasil akhir pengelasan. Bagian bidang karter kopling yang akan dilas kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan sikat baja. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran, oli yang menempel, oksidasi aluminium, korosi permukaan. Dengan permukaan yang bersih, maka proses brazing akan lebih maksimal, dan meminimalkan munculnya pori-pori pada hasil las. Karena jika permukaan masih kotor atau terkontaminasi oli, biasanya hasil las akan bergelembung, keropos, dan tidak kuat. Jadi jangan pernah skip proses pembersihan ini. Semakin bersih permukaan, semakin bagus hasil akhir pengelasan. Setelah permukaan benar-benar bersih, kita masuk ke tahap pengaturan alat. Untuk proses ini kita menggunakan blender las ukuran nomor 6. Gas oksigen dengan tekanan sekitar 5 bar, gas LPG sebagai bahan bakar, dan tentunya filler aluminium brazing. Pengaturan api harus stabil, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu tajam. Kita cari api yang lembut tapi cukup panas untuk memanaskan aluminium secara merata. Karena aluminium itu berbeda dengan besi. Kalau terlalu panas, material bisa langsung jatuh atau ambles tanpa disadari. Selanjutnya kita mulai pemanasan area sekitar lubang secara perlahan. Jangan langsung fokus ke titik lubang, panaskan dulu area sekitar supaya panasnya menyebar merata. Karena aluminium itu berbeda dengan besi. Kalau terlalu panas, material bisa langsung jatuh atau ambles tanpa disadari. Selanjutnya kita mulai pemanasan area sekitar lubang secara perlahan. Jangan langsung fokus ke titik lubang. Panaskan dulu area sekitar supaya panasnya menyebar merata. Ini penting supaya tidak terjadi retak, ambles, atau tembus pada bagian yang tipis. Tekniknya adalah gerakan memutar pelan, jangan diam di satu titik. Kita biarkan material naik suhunya secara bertahap. Kalau sudah cukup panas, baru kita mulai memasukkan filler aluminium brazing. Saat memasukkan filler, lakukan pelan-pelan dan bertahap, jangan langsung ditumpuk banyak. Karena jika terlalu banyak, panas tidak merata dan bisa menyebabkan lubang melebar atau ambles ke dalam. Teknik yang benar adalah, tambahkan sedikit filler, ratakan, panaskan lagi, tambah lagi. Proses ini kita lakukan berulang-ulang sampai
Dalam teknik aluminium brazing, kesabaran adalah kunci. Semakin pelan prosesnya, semakin bagus hasilnya. Jangan terburu-buru ingin langsung penuh, karena biasanya justru hasilnya jadi bergelombang, tidak rata, atau bahkan tembus. Lebih baik bertahap, tapi hasilnya kuat dan rapi seperti pabrik. Setelah lubang mulai tertutup, kita lanjutkan dengan pengisian ulang secara berlapis. Tujuannya supaya hasil las, padat, tidak keropos, dan bisa dibentuk kembali seperti bidang aslinya. Pengelasan dilakukan berulang-ulang sampai permukaan sedikit lebih tinggi dari bidang asli. Kenapa harus lebih tinggi? Karena nanti akan kita finishing atau diratakan kembali. Pada tahap ini pengalaman sangat menentukan. Karena kita harus bisa membaca suhu aluminium, aliran filler, dan ketebalan material. Kalau terlalu panas, filler akan langsung jatuh. Kalau kurang panas, filler tidak mau menempel. Jadi di sini feeling dan pengalaman sangat berperan besar. Semakin sering melakukan teknik ini, hasilnya akan semakin halus dan presisi. Setelah lubang tertutup sempurna dan pengisian sudah cukup, kita lakukan pemanasan ringan terakhir untuk meratakan aliran filler. Lakukan gerakan lembut supaya permukaan menyatu dengan material asli. Jangan terlalu lama, cukup sampai terlihat menyatu dengan baik. Kemudian kita biarkan dingin secara alami, jangan disiram air, karena pendinginan mendadak bisa menyebabkan retak rambut pada aluminium. Setelah dingin, kita bisa lihat hasilnya. Lubang sudah tertutup, material kembali padat, dan siap untuk proses finishing. Dengan teknik aluminium brazing yang benar, hasilnya bisa kembali seperti bawaan pabrik, kuat, dan bisa digunakan kembali tanpa masalah. Kesimpulannya, ada beberapa kunci penting dalam las aluminium Carter coupling dengan teknik brazing. Pertama, pembersihan permukaan harus benar-benar bersih. Kedua, pengaturan api harus stabil dan tidak terlalu panas. Ketiga, pemanasan dilakukan bertahap dan merata. Keempat, pengisian filler dilakukan pelan-pelan dan berulang. Dan yang terakhir, pengalaman sangat menentukan kualitas hasil las. Itulah proses menutup lubang Carter coupling aluminium dengan teknik aluminium brazing. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang ingin belajar las aluminium dengan hasil rapi seperti pabrik. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan terus berbagi teknik las aluminium, brazing, dan perbaikan komponen bengkel lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.